Presiden Joko Widodo meminta relawan pro-Jokowi atau Projo tidak tergesa-gesa menentukan arah dukungan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas kelima relawan pro-Jokowi di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam Rakernas Projo. Namanya diteriakan peserta Rakernas saat Jokowi kembali meminta Projo bersabar, meski mungkin tokoh yang didukung ada di lokasi yang sama. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan akan mematuhi permintaan Jokowi. Hingga kini Projo belum menentukan sosok pengganti Jokowi. Dan kita memiliki mekanisme yang namanya musyawarah rakyat yang sedang kita godok, kita kaji. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan pernyataan Jokowi agar Projo tidak buru-buru menentukan dukungan Pilpres ditujukan untuk menjaga stabilitas politik. Sehingga kemudian jangan tergesa-gesa, jangan ada yang memaksakan. Bisa diartikan dua hal ya, Presiden tidak ingin stabilitas politiknya terganggu. Yang kedua bisa diartikan juga, kalau jagoan ini ingin kita majukan, ikuti cara saya dan jangan kemudian tergesa-gesa. Itu yang coba saya tangkap dan bisa kita spekulasikan dari kejadian hari ini. Rakernas Projo ini bertujuan untuk menentukan arah politik 2024 serta meminta arahan dari Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Nah, jadi kemana arah dukungan politik Jokowi berlabuh di pemilu mendatang? Bagaimana pula tanggapan relawan Jokowi atas pernyataan Presiden hari ini? Saya akan langsung tanyakan kepada Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Halo Bung Adi, halo Bung Noel, sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Sofi. Sehat selalu Sofi. Terima kasih. Saya mau ke Bung Noel terlebih dahulu ini. Jadi Pak Jokowi minta bersabar, tapi Joman ini kan sudah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo. Artinya nggak sesuai dong sebenarnya sama arahannya Pak Presiden. Gini, yang diperintah itu kan pro Jokowi, projo, bukan Jokowi mania. Kita kan Jokowi mania. Jadi kalau Jokowi mania boleh itu gitu? Untuk projo, bukan buat Joman. Kalau Joman kan tetap, walaupun kita tetap tegak lurus ke Presiden. Tapi yang harus diperhatikan tadi, pidato Presiden itu yang ketiga. Bahwa Presiden menyampaikan walaupun orang yang kita dukung ada di sini. Itu. Oke, Dan itu kan Anda mau bilang ke apa? saya, Anda mau bilang apa? arahnya juga ke Mas Ganjar. Dan kebetulan saya hadir di acara itu, saya tahu sekali suasana psikologis di arena itu sendiri. Bagaimana Presiden menyampaikan pidato politiknya. Memang pada pidato terakhirnya itu soal yang ketiga itu Presiden menyampaikan jangan terburu-buru. Tapi walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini, saya tidak mau menginterpretasikan apa yang dimaksud Presiden, biar rakyatlah yang memutuskan atau menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh Presiden itu sendiri. Oke, kalau begitu, kalau Bung Noel nggak mau menginterpretasikan apa pernyataan Pak Jokowi, saya minta Bung Adi, kalau seperti itu, apa interpretasi Anda dari pidato Pak Jokowi hari ini yang bilang jangan tergesa-gesa, tapi yang didukung ada di antara kita, katanya gitu. Saya ingin komentar dua hal ya. Pertama, statement Presiden Jokowi itu bersayap. Satu sisi minta relawannya ojo kesusu, tidak buru-buru menentukan sikap politik. Tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menyebut sekalipun ada orangnya di sini, itu kan clue yang cukup jelas. Hanya ada Ganjar Pranowo di situ yang kemudian selalu digadang menjadi Capres 2024. Publik sudah tahu semua, Sofi. Ini sudah terang benderang bahwa relawan Jokowi dalam banyak hal memang sudah melakukan kerja-kerja politik mendukung Ganjar. Bahkan kalau kita mau jujur,
yang sering membuli Puan Maharani itu adalah teman-teman yang dulu juga mendukung Jokowi ya. Itu yang pertama. Itu harus diakui. Oke, Yang kedua, saya catat. yang paling penting adalah memang dalam data statistik yang kita miliki dalam berbagai survei yang kita lakukan sejak tahun lalu, memang menunjukkan bahwa basis pemilih yang beririsan dengan pemilih Jokowi itu memang otomatis memilih Ganjar Pranowo. Jadi memiliki suasana batin yang sama ya. Irisan pemilih yang sama inilah yang kemudian memungkinkan Ganjar Pranowo sekalipun tidak dideklarasikan oleh para pemilihnya, tidak dideklarasikan oleh para relawannya, memang dalam banyak hal sudah banyak didukung ya. Projo diminta untuk ojo ke susu, tapi Bang Noel ini kan sudah lama mendukung Ganjar Pranowo dan bahkan sudah melakukan kerja-kerja politik ya. Katanya karena Joman katanya, bukan karena Projo. Betul, karena memang relawan Jokowi itu banyak ya. Ada yang diminta ojo ke susu, tapi ada juga yang sudah bekerja duluan tanpa diminta sekalipun ya. Itu yang sudah terjadi menjadi fakta politik. Saya membayangkan realitas politik hari ini terhadap Ganjar ini mirip-mirip suasana politik 2014 yang lalu. Di mana Jokowi itu sebenarnya diperkuat oleh sejumlah relawan dari akar rumput yang memang saat itu belum mendapatkan tiket dari PDIP. Hampir sama kondisinya dengan saat ini. Oke. Misalnya Ganjar muncul di survei paling kuat, relawan bermunculan di mana-mana, tapi pada saat bersamaan untuk mendapatkan tiket PDIP harus bersaing keras dengan Puan Maharani yang kita juga tahu belakangan juga keras melakukan kerja-kerja politik. Jadi kayaknya Pak Jokowi pengen jaga stabilitas kondisi politik karena semuanya belum clear begitu, tapi sekaligus mengirim-ngirim sinyal halus lah ya. Tapi begini. Bukan sinyal halus, Sofi. Ini sudah terang benderang. Orangnya ada di sini. Oke. Tapi saya mau tanya dulu kepada Bung Noel. Tadi catatan yang saya catat dari pernyataannya Bung Adi, betulkah kelompok pendukung Pak Jokowi ini yang selama ini dalam tanda kutip membuli Mbak Puan? Gini, itu coba kita ingin mengesampingkan persoalan bulian itu ya. Karena biar gimana pun demokrasi kita harus dibikin sehat. Biar gimana pun Mbak Puan itu sosok keterwakilan perempuan ada di beliau. Tapi secara chemistry atau secara batinia, 99% saya katakan dengan pasti bahwa pendukung Presiden Jokowi akan mendukung Mas Ganjar untuk 2024 nanti. Apalagi nanti kalau seandainya Mas Ganjar tidak ada tiket, saya yakin rakyat akan menyiapkan tiket untuk Mas Ganjar di 2024 nanti. Oke. Biar rakyatlah yang menentukan tiketnya. Oke, tapi begini, apa sih sebenarnya yang ada di tengah-tengah para pendukung Jokowi, entah itu Projo, entah itu Joman, entah itu kelompok yang lain, sehingga membuat Pak Jokowi harus bilang jangan tergesa-gesa, Mas Noel? Ya tadi persis apa yang disampaikan Mas Adi Praitno tadi, beliau juga ingin politik ke depan ini lebih stabil, kemudian tidak ada hal-hal yang kira-kira merusak situasi yang hari ini sedang diramu oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Karena beliau kan menginginkan nanti akhir jabatan itu bisa jadi soft landing lah ya. Tidak gimana gitu. Apalagi ada PR satu lagi, PR bangsa ini. Bangsa ini kan untuk menuju 2024 harus ada semacam rekonsiliasi. Biar tidak ada lagi politik kadun kampret sendiri. Oke. Bung Adi, apakah setuju dengan pernyataan Bung Noel tadi? Itukah yang dimaksud Presiden dengan bilang para pendukungnya untuk jangan tergesa-gesa? Ya betul, dengan alasan stabilitas tentu Jokowi minta para relawannya untuk tidak buru-buru. Tapi kan kode kerasnya sudah mengacu pada Ganjar Pranowo, itu tidak bisa dibantah. Jadi ini sudah terang benderang. Kalau melihat suasana batin relawan Jokowi, pastinya orang juga melihat kemana arah politiknya Jokowi. Itu pertama ya. Itu jelas dan clear ya. Yang ke depan yang sebenarnya, kenapa misalnya Jokowi meminta para relawannya tidak buru-buru, ya tentu harus diakui. Jokowi sekalipun Presiden di Republik Indonesia saat ini, masih bajunya itu warna merah, Sofi. Sementara kita tahu soal veto player yang bisa menentukan soal capres di PDIP itu adalah the one and only, tentu saja adalah Mbak Megawati. Bu Mega, iya. Dalam konteks inilah tentu stabilitas itu harus dibaca. Nah, tentu kalau kemudian Jokowi mengumumkan secara terbuka, pasti akan banyak menimbulkan gejolak yang tidak bisa dikendalikan. Dan ini kontraproduktif bagi calon-calon yang akan muncul dari PDIP. Tapi Bung Adi, apakah Anda melihat ada kemungkinan nanti di beberapa waktu yang akan datang, karena toh kan pemilunya masih tahun 2024, masih ada waktu begitu ya. Adakah kemungkinan Jokowi akan memberikan dukungan kepada tokoh lain selain Ganjar?
Ya pastinya kalau melihat kecenderungan secara umum, di survei-survei yang muncul ini kan all Jokowismen ya. Di antara 10 nama besar itu ada 8 orang yang terasosiasi dengan Jokowi. Ada Ganjar, ada Prabowo gitu ya, ada Sandi, ada kemudian macam-macam lah. Yang berbeda itu cuma AHY dan Anies Baswedan. Saya kira hanya kecuali 2 orang itu, maka sangat mungkin Jokowi akan mendukung di atas segala-galanya. Tapi kalau melihat irisan politis, kecenderungan politik ya, dan tentu saja Jokowi ini kan juga orang yang mengkalkulasi politik secara rasional. Tentu melihat tentang survei-survei yang memungkinkan siapa di antara orang yang berada di inner circle-nya itu memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Jawabannya di situ adalah Ganjar Pranowo. Tidak ada yang lain. Oke, nah pertanyaan yang sama untuk Bung Noel. Adakah kalau dari teman-teman pendukung Jokowi, entah itu Joman, entah itu Projo, adakah melihat kemungkinan Pak Jokowi akan memberikan dukungan kepada tokoh lain selain Ganjar? Dan kalau memang iya, apa yang akan dilakukan? Gini, kalau tadi ada yang terputus soal pidato Presiden itu. Presiden tadi menyampaikan salah satu isi pidatonya adalah saya akan mendukung siapapun yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Dia akan cek benar nggak, misalnya kayak Joman, benar nggak di bawahnya Joman di ranting-ranting di mana-mana di kecamatan mendukung Ganjar. Begitu juga Projo, benar nggak Projo. Jadi bukan atas keputusan politik. Tapi emang itu keputusan rakyat yang menginginkan bahwa Mas Ganjar itu menjadi presiden untuk 2024 nanti. Okay. Nah, atas pertimbangan itulah presiden ingin memutuskan, makanya tidak dianjurkan untuk terburu-buru atau ojo ke susu. Gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa 2024 nanti tiket yang dimiliki Megawati atau PDIP akan diserahkan ke Mas Ganjar. Karena kita lihat elektabilitas Mas Ganjar sampai detik ini cukup mumpuni dan itu menjadi modal sosial beliau sendiri. Baik. Oke, Bung Adi terakhir ini. Seberapa pengaruhnya sih dukungan relawan Jokowi untuk salah satu tokoh yang maju ke dalam Pilpres itu bakal bisa memengaruhi hasil Pilpres? Ya tentu sangat signifikan ya Sofi, terutama bagi kandidat yang tidak memiliki golden ticket terkait dengan pencapresan. Kita ingat betul dulu Jokowi waktu 2014 memang agak susah sebenarnya awal-awal untuk maju Pilpres. Karena pada saat yang bersamaan harus berhadapan dengan Megawati sebagai ketua umum yang juga ingin maju saat itu. Tapi karena begitu banyak muncul relawan dari akar rumput, sehingga dalam banyak hal Mbak Megawati kemudian merelakan tiketnya kepada Jokowi. Itu suasana yang hampir sama dengan 2024 yang akan datang. Relawan, kemudian deklarasi yang muncul di mana-mana. Ini kan sebenarnya sebagai upaya untuk mempresur elit. Terutama elit yang saat ini memiliki remote control terhadap partai politik, bahwa yang dianggap layak dan pantas untuk diusung di Pilpres adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Jadi relawan ini memiliki daya tonjok yang cukup luar biasa, karena kerja politiknya juga berjejaring hampir sama dengan partai politik. Tapi memang yang harus menjadi perhatian serius seperti Bang Noel ini, tentu untuk melewati tiket golden yang emas tiket itu tentu saat ini memang butuh kerja yang cukup keras ya. Karena kita tahu bahwa Mbak Puan dalam setahun ini juga melakukan kerja-kerja politik yang saya kira cukup luar biasa ya. Bukan hanya atribut yang bermunculan di mana-mana, tapi juga turun ke bawah, juga statement-statement terkait dengan politik. Itu adalah sebentuk keseriusan di mana tiket emas itu tidak mungkin secara otomatis akan diberikan hanya kepada kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Ganjar Pranowo. Puan ingin menegaskan kepada publik, selain darah biru, selain terah politiknya Soekarno, Puan adalah orang yang juga sangat layak untuk diperhitungkan mendapatkan tiket itu. Makanya the end of the day-nya, di antara dua kandidat ini yang sama-sama melakukan kerja politik antara Puan dengan Ganjar, pasti keputusan tertingginya ada di Megawati Soekarno Putri yang tentu saja akan menggunakan kalkulasi politik rasional. Akan mengusung siapa yang akan memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Tentu PDIP ingin hat-trick. Tentu PDIP ingin memenangkan presiden untuk yang ketiga kalinya. Baik, ini pasti dicatat semua sama Bung Noel dan teman-teman pendukung Pak Jokowi lainnya. Baik, kita nantikan. Kayaknya seru ya pertarungan di internal PDI Perjuangan ini. Kita nantikan siapa nanti yang dapat dukungan dan juga dapat golden ticket kata Bung Adi. Terima kasih Bung Adi, terima kasih Bung Noel sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Sampai jumpa lain waktu.